Shalom semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Perkenalkan, nama saya Marhani Ranti dari Prodi PKK 1 semester 1, NIM 24101205. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi pertemuan keempat, yaitu tentang nilai dan norma sosial, mata kuliah Ilmu Sosial Dasar. Nilai sosial. Nilai sosial adalah keyakinan atau konsep yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam masyarakat. Nilai ini mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan ideal oleh suatu kelompok. Nilai sosial bersifat abstrak dan dipelajari melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Nilai sosial berfungsi sebagai acuan perilaku individu, alat kontrol sosial, pembentukan identitas kelompok pemersatu masyarakat. Ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama yaitu bersifat abstrak. Tidak selalu dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, bersifat umum dan berlaku di seluruh masyarakat. Dan yang ketiga, dipelajari dan diturunkan dari generasi ke generasi. Contoh nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tentang kejujuran, yang kedua tentang kesopanan. Saya akan menjelaskan tentang contoh kejujuran, yaitu seseorang yang mengembalikan dompet yang ditemukannya di jalan kepada pemiliknya adalah bentuk penerapan suatu kejujuran. Yang kedua tentang kesopanan. Ketika kita berbicara dengan bahasa yang baik dan menghormati orang yang lebih tua adalah contoh dalam nilai kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagian sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nilai sosial, yaitu tentang nilai material. Berkaitan dengan hal-hal fisik atau benda, contohnya kekayaan dan harta benda. Nilai vital berkaitan dengan hal-hal yang mendukung kelangsungan hidup seperti kesehatan atau keselamatan. Contohnya, masyarakat yang saling menjaga keselamatan satu sama lain. Nilai kerohanian berkaitan dengan aspek non-fisik seperti agama, moral, dan etika. Fungsi dari nilai sosial adalah 1. Pedoman perilaku. Nilai sosial membenih arahan bagaimana individu harus bertindak dalam situasi tertentu. Contohnya, nilai tanggung jawab mendorong seseorang untuk mengerjakan tugas pada tepat waktu. Yang kedua, pengendalian sosial. Nilai sosial membantu mengatur perilaku individu agar sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya, nilai kebenaran mendorong orang untuk berbicara jujur dan tidak menipu orang lain. Yang ketiga, pembentukan identitas. Nilai-nilai yang dianut oleh kelompok tertentu membantu membentuk identitas kelompok tersebut. Contohnya, nilai kekeluargaan yang kuat dalam masyarakat pedesaan memperkuat identitas mereka sebagai masyarakat yang harmonis dan saling membantu. Poin yang kedua adalah tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat berdasarkan nilai yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam situasi tertentu. Dan umumnya disertai sanksi bagi yang melanggar. Norma dapat berupa aturan tak tertulis, yaitu norma sosial, dan aturan tertulis, yaitu norma hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri norma sosial, yaitu bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat, dan diakui dan diterima secara kolektif oleh mayoritas masyarakat. Bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Jenis-jenis norma sosial, yaitu ada 3. Yang pertama norma agama, kedua norma kesusilaan, dan yang ketiga adalah norma hukum. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama dan bersifat mutlak bagi penganutnya. Di sini, saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu tentang kewajiban berpuasa atau berpantang bagi umat Katolik pada bulan Prapaskah. Yang kedua, tentang norma kesusilaan. Aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Contohnya adalah tidak boleh mencuri, berbohong, ataupun melakukan kekerasan. Yang ketiga adalah norma hukum. Aturan yang bersifat formal dan ditetapkan oleh negara, yaitu contohnya membayar pajak dan mematuhi rambu lalu lintas. Fungsi dari norma sosial adalah mengatur perilaku, menjaga ketertiban, menegakkan keadilan, melindungi hak asasi. Terdapat beberapa peran nilai dan norma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang mengatur perilaku sosial, yang kedua membentuk identitas sosial, 3 mendorong perubahan sosial. Saya akan menjelaskan tentang mengatur perilaku sosial, yaitu nilai dan norma sosial menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang menghormati orang tua dan guru di sekolah mencerminkan kepatuhannya pada norma kesopanan. Yang kedua, tentang membentuk identitas sosial. Nilai-nilai yang dianut bersama oleh suatu kelompok membentuk identitas sosial mereka. Saya akan memberi contoh tentang gotong royong. Gotong royong sebagai nilai sosial di masyarakat, pedesaan membantu memperkuat identitas mereka sebagai masyarakat yang solidaritasnya tinggi. Mendorong yang ketiga, yaitu tentang mendorong perubahan sosial. Perubahan sosial, nilai dan norma dapat mendorong inovasi sosial seperti peningkatan kesetaraan gender. Contohnya adalah perubahan norma tentang peran gender memungkinkan perempuan berkarir di bidang yang dulu didominasi oleh pria. Kesimpulan dari materi yang saya bahas kali ini adalah tentang nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Keduanya berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku, menjaga keteraturan dan stabilitas, membentuk identitas sosial, serta mendorong perubahan sosial yang konstruktif. Baiklah, sekian materi yang telah saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.